Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Adabiyah? Saya berharap semoga tetap dalam kondisi sehat dan tetap semangat. Oke ya. Baik sahabat Adabiyah, kali ini kita akan membahas sebuah topik yang sangat penting. Karena topik ini sebetulnya bukanlah suatu perkara yang mudah dilakukan, ya, semudah yang dikatakan. Namun bukan berarti juga tidak bisa kita terapkan, ya. Jadi ini topik bicara tentang integritas, sesuatu yang kedengaran indah, namun kadang-kala kita banyak menyaksikan di lapangan hal-hal yang begitu banyak ketentangan, dan banyak juga yang melihat ini sebagai hanya sekedar ucapan gitu ya, namun sebetulnya kurang mungkin tergambarkan dalam perilakunya. Baik, ini akan menjadi materi yang mudah-mudahan kita semua akan belajar, termasuk saya. Saya pun masih terus-menerus belajar dengan apa yang disampaikan di sini, dan mudah-mudahan kita akan bisa mengambil manfaat dari materi ini dan bisa menerapkannya, insya Allah. Nah, bicara mengenai integritas, kalau dalam karakteristik etos kerja, ini adalah karakteristik yang keenam, ya. Jadi integritas salah satu karakteristik yang akan menunjang pekerjaan kita juga sebetulnya. Meskipun tidak hanya dalam pekerjaan, ini juga bisa kita lakukan di dalam keseharian. Kita akan bahas apa itu integritas. Integritas menurut Indeed.com yaitu tindakan berperilaku terhormat meskipun tidak ada yang melihat. Orang-orang yang berintegritas mengikuti prinsip moral dan etika dalam semua aspek kehidupannya. Menurut Kamus Kompetensi KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, integritas yaitu bertindak secara konsisten antara apa yang dikatakan dengan tingkah lakunya sesuai dengan nilai-nilai yang dianut. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, integritas adalah mutu sifat atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan, kejujuran, wujud keutuhan prinsip moral dan etika bangsa dalam kehidupan bernegara. Kalau kita lihat, maka ada benang merah di dalam definisi-definisi ini, bahwa integritas terkait dengan perilaku terhormat, mengikuti prinsip moral dan etika, ada konsistensi di sana, kejujuran, kewibawaan, dan bagaimana mengikuti, memegang teguh prinsip moral dan etika di dalam kehidupan sehari-hari. Kenapa integritas ini penting? Integritas itu penting karena pertama, hati lebih tenang. Apapun yang kita lakukan yang bertentangan dengan hati nurani kita, dengan prinsip-prinsip kita, dengan nilai-nilai etika, moral yang kita anut, membuat hati kita menjadi tidak tenang. Jadi, selaras dengan nilai-nilai itu akan membuat hati kita lebih tenang. Yang kedua adalah akan meningkatkan dan menjaga reputasi diri. Karena orang yang berintegritas adalah orang yang bisa kita pegang omongannya, bisa kita percaya apa yang dia sampaikan, dan juga bisa kita yakini apa yang akan dia lakukan sesuai dengan apa yang telah dia janjikan, gitu ya. Sehingga ini akan meningkatkan reputasi seseorang yang berintegritas dan tentu saja bekerjanya menjadi lebih fokus. Kenapa? Karena dia tidak neko-neko, ya. Dia akan melakukan apa yang seharusnya dia lakukan yang telah menjadi tugasnya. Dia tidak akan memanfaatkan apa yang telah diberikan keluangan kepada dia untuk kepentingan pribadinya. Maka orang yang berintegritas ini betul-betul menjaga nilai-nilai yang dia anut, ya, prinsip-prinsip yang dia pegang agar selaras, dan ini membantu dia bisa bekerja lebih fokus. Tentunya bekerja dengan fokus akan menghasilkan kinerja yang lebih baik, ya. Dan tentu saja orang yang berintegritas, ya, maka akan berpotensi untuk mendapatkan kepercayaan yang lebih besar, amanah yang lebih besar dari orang lain. Kalau kita kaitkan di dalam kehidupan pekerjaan, bisa jadi dia memiliki peluang yang lebih tinggi untuk meningkat karirnya, atau dia memiliki peluang yang lebih besar untuk orang percaya sama dia, maka dia akan mendapatkan tanggung jawab ataupun mungkin juga kewenangan yang lebih besar karena dianggap mumpuni atau dipercaya keahliannya, perkataannya, gitu ya, janjinya, dan ini memberikan keuntungan juga untuk orang yang memiliki integritas.
Tentunya integritas ini ada perilaku-perilaku utama ya. Mari kita bahas satu demi satu. Yang pertama adalah orang yang berintegritas, dia memegang teguh ya dan menjalankan nilai-nilai kebenaran, moral, dan etika atau agama yang dia anut ya. Sehingga orang ini tuh melakukan perbuatan, perkataan, dan tindakan-tindakannya mengacu kepada nilai-nilai kebenaran, moral, etika, atau agama yang dia yakini. Dan orang yang berintegritas, dia berkata jujur, ya, dia menyampaikan sesuatu dengan benar, apa adanya, ya, sesuai dengan apa yang memang dia pahami atau ketahui. Bahkan orang yang berintegritas, ketika dia tidak tahu ditanya dan tidak tahu suatu jawaban, dia nggak pura-pura tahu. Dia sampaikan, saya tidak tahu. Dia nggak merasa malu gitu, meskipun mungkin dia tidak tahu tentang sesuatu. Ya, orang yang berintegritas, dia menyampaikan apa yang dia ketahui, apa yang dia katakan itu dalam bentuk kebenaran, ya, dan juga dalam bentuk kejujuran. Jadi dia menyampaikannya ya itu aja, A A, B ya B, gitu ya. Kemudian dia juga bersikap konsisten. Apa yang dia katakan selaras dengan apa yang dia kerjakan atau lakukan. Ini istilahnya walk the talk, ya, artinya mengatakan apa yang juga dia pasti akan lakukan, ya. Jadi selaras yang perbuatan dengan perkataan. Ini konsistensi ini tuh kalau dalam skala yang lebih dalam, bahkan ya selaras antara apa yang dia pikirkan dengan perkataan, dengan perbuatan. Lebih dalam lagi, ini levelnya udah lebih tinggi lagi soalnya konsistensi itu ya, yaitu apa yang menjadi niatnya, apa yang menjadi pikirannya, apa yang dia katakan, dan apa yang dia lakukan itu selaras semua. Nah, ini luar biasa ketika seorang bisa melakukan keselarasan ke semua aspek tersebut. Perilaku lain adalah dia menepati janji. Sederhana ya, ketika dia berjanji untuk mengembalikan barang yang ia pinjam pada hari tertentu ya, maka misalnya hari Senin gitu ya, maka dia akan betul-betul mengembalikan pada hari yang telah disepakati, pada waktu yang disepakati, sehingga dia betul-betul menepati janji. Kalau misalnya dia katakan bahwa hal ini akan saya kerjakan, akan saya selesaikan pekerjaan ini besok, maka besok betul-betul dia telah tepati janjinya dan pekerjaan pun dapat dia selesaikan dengan baik. Yang berikutnya bisa menjaga dan menunaikan amanah. Ketika dia mendapatkan posisi, jabatan, ya, maka dia bisa menjaga, karena itu adalah tanggung jawab, amanah yang perlu untuk dia kerjakan sesuai dengan job desk-nya atau tugas-tugas yang diminta, gitu ya. Dia bisa menjaga hal itu. Jadi dia bukan malah melakukan khianat, ya, atau malah tidak melakukan apa yang diamanahkan dengan baik. Nah, orang-orang yang berintegritas memiliki perilaku-perilaku utama seperti yang ada di sini. Nah, kita akan bahas nih, kalau begitu berarti ya, apa nih lawan katanya atau lawan dari integritas? Nah, ini dia. Sebaliknya, orang yang tidak berintegritas, pertama, dia tidak peduli dengan nilai-nilai kebenaran atau moral atau etika atau agama. Jadi hidupnya bisa jadi mungkin bertentangan dengan moral, etika, nilai-nilai kebenaran yang ada gitu ya. Dia bisa jadi melakukan hal tidak sesuai dengan prinsip-prinsip tersebut. Dan ini tidak menjadi hal yang masalah buat dia mungkin nggak terlalu peduli mengenai hal ini gitu ya. Jadi misalnya sebagai contoh gitu ya, misalnya memanfaatkan peralatan kantor untuk kepentingan pribadi yang tidak ada hubungannya dengan pekerjaannya. Nah, ini kan sebetulnya tidak boleh ya, ini tidak berintegritas. Atau misalnya dia tidak peduli ya, dia tidak peduli soal apakah ini sesuatu yang beretika atau tidak beretika, ya, atau apakah ini sesuatu yang bermoral atau tidak bermoral. Nah, ini adalah perilaku yang tidak berintegritas. Yang kedua adalah berbohong atau berdusta. Ini lawannya berkata jujur.
Karena kenapa? Seseorang yang berbohong ini berarti dia tidak mengatakan kebenaran. Ini lawannya dari integritas. Dan biasanya seseorang yang berbohong akan menutupi kebohongan yang satu dengan kebohongan yang lainnya. Karena apa? Ya supaya nggak ketahuan gitu ya. Jadi maka dia akan menutupi berbagai kebohongan-kebohongan yang ada. Jadi kebohongan dengan kebohongan demi kebohongan demi kebohongan akan terus berputar semakin banyak gitu ya. Jadi orang ini akan sulit untuk bisa dipercaya. Nah, selain itu apalagi ya? Nah, selain itu juga mereka yang berperilaku tidak sesuai dengan integritas itu tidak konsisten. Hari ini dia bilang A, tapi yang dia lakukan B. Besok mungkin dia bilang B, yang dilakukan A misalnya gitu ya. Jadi dia tidak selaras antara perkataan dengan perbuatannya. Lalu dia juga ingkar janji. Ketika dia berjanji, udah biasa dia bohong nih. Biasanya udah dengan pegang, akhirnya membuat reputasinya juga buruk. Dan ketika dia diberikan amanah, dia tidak amanah atau dia berkhianat. Artinya dia tidak menjalankan tugas dengan semestinya. Bahkan yang seharusnya mungkin dia menjadi orang yang diharapkan bisa menyelesaikan sebuah pekerjaan, malah menghancurkan atau merusak pekerjaan tersebut. Berarti dia tidak amanah. Harusnya dia bisa mempermudah pekerjaan-pekerjaan ini menjadi cepat selesai, malah dia yang jadi penghambat dalam penyelesaian pekerjaan tersebut. Maka ini adalah contoh bahwa perilaku ini menggambarkan sikap yang berkhianat. Nah, sahabat Adabiah, ya, inilah perilaku antara integritas dengan perilaku yang tidak berintegritas. Baik, nah kita akan kembali lagi teman-teman semua ya, sahabat Adabiah ya. Mudah-mudahan kita bisa menerapkan perilaku-perilaku itu dalam keseharian. Berhati-hatilah dengan perilaku-perilaku yang tidak berintegritas dan tetaplah kita berusaha terus melatih ya, mempelajari perilaku-perilaku berintegritas tadi, karena itu manfaatnya besar, akan menaikkan reputasi kita ya, hati menjadi lebih tenang, dan kita juga tentunya bisa lebih fokus dalam pekerjaan dan menghasilkan kinerja yang tinggi. Dan ini akan mendapatkan tentu saja amanah ya, yang perlu kita jaga agar orang akan percaya untuk berikan amanah-amanah yang lebih besar berikutnya. Jangan lupa untuk like, share, subscribe, turn on notification ya. Apabila teman-teman melihat channel ini bermanfaat, silahkan bagikan ya buat yang lainnya supaya informasi ini mudah-mudahan bisa sampai ke mereka dengan baik. Demikian dari saya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.